Shalom. Siapa pagi hari ini yang diberkati Tuhan? Separuh. Ya, saya kadang-kadang juga tanya dengan jemaat, siapa diberkati Tuhan gitu ya? Yang angkat tangan begini, ya. Ada yang begini, lalu cepat turun, itu diberkati sebentar lalu bangkrut. Ya, ada yang begini, ya itu setengah diberkati. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 15 diberkati. Ya, masih ada. Tapi tanggal 16 sampai akhir bulan, ya habis perbendaharaan. Saya berdoa di tempat ini semua diberkati. Yang mau diberkati berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan melalui para pemimpin di tempat ini, ya saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih para pastor, terima kasih para pemimpin. Ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Nama saya Eko Dianto. Eko Dianto. Dulu tidak Kristen, tapi setelah mengenal Tuhan Yesus dibaptis oleh gembala saya, dikasih nama baptis Paulus. Supaya agak keren walaupun dari kampung dipanggil pendeta Paulus. Jadi nama lengkap saya Paulus Eko Dianto. Sekarang semua akte sudah saya rubah Paulus Eko Dianto. Ya, jangan ngomong Pak Saulus, ya Saulus belum bertobat. Ya, Paulus, saya menggembalakan di Cengkareng, saudara-saudara. Jadi dari rumah saya ke sini itu kalau saya lihat tadi Google itu cuma 27 menit. Ya, jadi enggak terlalu jauh. Ya, puji Tuhan. Nah, saya bersyukur di tempat ini ada anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena bagaimanapun sebetulnya Sewan, Rawa Kucing, saya enggak ngerti ya Rawa Kucing itu apa, dulu tempatnya kucing gitu. Ada orang asli di sini, coba yang asli sini siapa coba? Lu ini pendatang semuanya ini. Lu kok ketawa itu? Coba yang asli Rawa Kucing. Ya, saya tadi ditanya sama anak saya, Papi mau kemana? Kok enggak di tempat sendiri? Papi mau ke Rawa Kucing. Hah? Memang ada kucing? Ya, enggak apa-apa. Memang namanya seperti itu. Tapi yang jelas di sini adalah ada anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memiliki sebuah panggilan. Kayak saya dulu itu bukan Kristen ya, bahkan ayah saya itu ngajari saya ngelemparin gereja. Ya, karena kami orang Kejawen, saya orang Jawa ya, dan ayah saya itu penganut Kejawen ilmu hitam. Jadi kami Muslim tapi Muslim Kejawen, bukan Muslim pondok. Ya. Jadi kami paling benci dengan gereja Katolik, dengan gereja Kristen yang tepuk tangan, haleluya, halilintar. Ya. Setiap Natal itu ramenya luar biasa, bapak saya ngomong begini, lempar batu, nanti setelah lempar kamu lari. Waduh, ya puji Tuhan, lama-lama kok juga ditangkap Tuhan, bukan ditangkap polisi, ditangkap Tuhan. Ya, ceritanya panjang, makanya kalau mau cerita tentang masa lalu saya, saudara saya itu sampai sungkan gitu ya. Sungkannya itu begini, ya mungkin di antara saudara ini masa lalunya baik-baik semua. Kalau kekristenan itu bicara masa lalu, mungkin saya orang yang pertama kali enggak layak di hadapan Tuhan. Ya, dengan mantra, dengan santet guna-guna, ya itu menghancurkan orang, membunuh orang. Ya, saudara. Makanya kalau di kami JKI IHK, Iman Harap Kasih, saya selalu berkata, kamu siapa? Enggak penting bagi saya. Masa lalumu seperti apa? Enggak penting bagi saya. Yang penting apakah kamu hari ini bertobat atau tidak. Kalau kamu hari ini bertobat, mari melayani bersama dengan saya. Saya pernah ditanya sama wakil saya namanya Pastor Fendi Samsudin. Ya, namanya Samsudin tapi Tionghoa, saudara-saudara ya. Gitu ya, saya ini orang Jawa, jemaatnya Tionghoa semua. Wong istriku juga Tionghoa. Ya, anak saya cantik-cantik, ganteng-ganteng, bahkan saya sudah punya cucu ya. Cucuku baru umur 10 bulan. Waduh, luar biasa. Jadi kalau pas saya sedih gitu, saya capek gitu video call. Hai, dia loncat-loncat begitu. Putih, untung enggak kayak saya. Gitu ya. Jadi yang mau untung-untung itu tolong perbaiki keturunanmu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ditangkap Tuhan ya, lalu menjadi orang percaya. Saya jadi gembala pun sebetulnya itu dijebak. Tahun 2009, saya punya ministry dengan Daud Tony. Ya. Tahu Daud Tony? Evangelis Daud Tony. Ya itu satu tim dengan saya. Jonathan Prawira, Daud Tony, Alex Kembar almarhum, Yakub Kembar almarhum, ya, Pendeta Maksi Pungus, lalu saya dan teman-teman begitu ya. Jadi
saya itu bersyukur sekali kepada Tuhan ya. Ketika kami memiliki tim itu dan saya diizinkan Tuhan untuk belajar banyak bagaimana menyaksikan anugerah Tuhan dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan sehingga yang namanya kuasa itu menyertai orang percaya. Mengerti, katakan amin. Tumpang tangan orang sakit sembuh. Usir setan dalam nama Yesus, setan pergi dalam nama Yesus. 2 hari yang lalu adik saya kena santet. Dia tinggal di Pasar Kemis. Ya, suruh ubah pasar Jumat enggak mau. Ya, malam-malam telepon sama saya, Mas, tanganku sama kakiku enggak bisa ditekuk. Wih, lah terus gimana? Enggak tahu, badannya gede, ya kayak lemari dari atas sampai bawah itu benar-benar. Ya, sebagai seorang medis, saya lulusan Akademi Analis Kesehatan, jadi orang laboratorium. Ya, saya memikirkan, waduh ini kena stroke. Gimana caranya? Wah, saya ngomong sama adik saya nomor 3 ada di BSD. Saya samperin ke rumahnya dia. Saya ngomong dengan adik saya ini, adik nomor 4. Kamu ke lab dulu, cek semuanya. Ya. Lalu saya jalan ke rumahnya dia ke Pasar Kemis. Tiba-tiba dia WA. Sudah ini hasil labnya ini. Ya. Semua saya lihat baik. Tekanan darah normal, kolesterol, asam urat normal. Ya, GPT, GOT semuanya normal. Saya juga heran, badanmu kayak kerbau begitu kenapa semua normal? Ya, saya ini dengan mertua saya itu umurnya 83 tahun. Ya, kalau anaknya orang Tionghoa berarti dia juga orang Tionghoa kan? Kan gitu ya. Jadi hasil labnya itu antara mertua saya dengan saya itu bagus mertua saya. Saya punya 2 nilai rapot yang merah itu, kolesterol dan asam urat. Ya. Makanya itu pantangannya dan biasanya penyakit yang menyertai hamba-hamba Tuhan yang suka makan enak itu kan itu. Ya makanya hamba-hamba Tuhan kalau makan enak ingat saya. Itu ya. Ada tuh dulu pendeta yang ngawur-ngawuran, ya, kasih babi panggang itu doa ke dalam nama Yesus. Kolesterol keluar, asam urat keluar, mati juga akhirnya. Darah tinggi kena stroke, ya. Kembali ke cerita saya. Ketemu dengan adik saya namanya Hana, lalu saya lihat, loh kok jalannya kayak gitu, hasil labnya bagus. Saya merem sebentar, ya itu kan dulu memang saya begitu, kayak macam Dautoni begitu ya. Wah lah kamu kena santet, coba sebelum saya doakan cerita dulu seperti apa. Jadi dia itu pekerjaan hariannya itu nganter jemput anaknya sekolah. Ngisi waktu sambil antar jemput jualan, ya, jualan resource, tapi bukan bikinan sendiri, tapi ambil dari orang lain. Satu hari itu ya enggak banyak, cuma 300-400 begitu. Ada taci-taci merasa kesaingan ya. Jadi hanya waktu setengah jam, 1 jam ini dagangan habis. Lalu taci-taci ini sepanjang hari ya, itu separuh saja sudah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Lalu ada messenger, ada orang berkata, Bu hati-hati loh nanti itu biasanya taci itu gini gitu. Singkat ceritanya malamnya begitu. Dan mulai dari beberapa hari, 3 hari itu 1 pun dagangannya enggak laku. Ya saya ngomong ayo berdoa. Roh yang di dalammu, yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin. Ya saya ambil minum lalu saya berkata Tuhan ini hanya air biasa. Tapi tolong suci kuduskan air ini dengan darah Yesus. Pada waktu adikku minum air ini, maka seluruh pengaruh-pengaruh santet kuasa jahat luruh luntur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah tak suruh minum. Ya, angkat tangan seperti Pastor Andi Simon. Angkat kaki, angkat, lari. Sembuh sampai hari ini. Saya itu sebetulnya sedang memancing Anda. Bagaimana Anda menginjil? Ada banyak orang-orang Kristen yang gak ngerti panggilannya. Yesus berkata, karena itu pergilah. Saya gak ngerti apakah PowerPoint-nya tuh hari ini saya pakai atau tidak. Ya, pokoknya yang penting semuanya lihat ke depan, konsentrasi, pulang penuh kuasa, ya menjadi saksi Tuhan di mana-mana. Amin. Kalau kita menyadari bahwa langkah awal waktu kita kenal Tuhan seperti saya dulu. Saya dulu suruh ngomong Yesus Tuhan itu enggak bisa, saya hanya ngomong Nabi Isa itu. Isa Al-Masih alaihi salam. Ya, kenapa? Saya belum diberikan iman.
Jadi iman itu bukan punyamu, iman itu punyanya Tuhan yang diberikan kepada kita, mengerti, katakan amin. Makanya kita punya kewajiban untuk membuat iman ini tetap hidup. Iman ini bertumbuh, firman Tuhan berkata, iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen punya iman katanya, tetapi enggak pernah baca firman, ya itu namanya bohong. Ngomong sama-sama, aku bukan pembohong. Ya, tengok kanan kiri, kamu pembohong atau bukan? Amin. Pada waktu kita pertama kali seperti saya diberi iman, lalu saya berkata, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia berikan iman kepada kita. Pada waktu kita ngomong Tuhan Yesus, itu artinya di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Alkitab berkata, pada waktu kita punya Roh Kudus, ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, ya, Dia akan memberikan kepada kita kuasa. Amin. Usir setan, setan pergi tidak balik lagi, tumpang tangan orang sakit sembuh. Yang saya bingung adalah sekarang ini banyak orang Kristen yang cara nginjilnya berdebat. Gegeran, tahu gegeran? Berantem main ayat, ya. Ujung-ujungnya walaupun itu ada di YouTube, walaupun itu ada di podcast, walaupun itu ada di media sosial, tapi saling melukai. Betul? Saya ngajar, ya, di Batam. Saya itu dosen terbang, khusus dosen okultisme. Ya. Saya ngomong dengan mahasiswa, caramu nginjil keliru. Coba kamu cari ke rumah sakit itu orang yang nyawanya sudah di ujung tanduk yang gini tuh. Oh, mau didoakan enggak? Coba kalau itu orang kaya gitu ya. Minta ceritain nanti ya. Saudara. Jadi saya itu baru saja pulang dari Tiga Raksa. Itu 3 bulan yang lalu ya. Jam 11 malam ditelepon teman saya. Bisa enggak ke rumah sakit? Aduh, sudah malam-malam gini ke rumah sakit. Siapa sih yang sakit? Ya ke rumah sakit banyak orang sakit, masa tanya gitu? Iya, tapi ini medis, ini sudah enggak bisa, 3 profesor enggak bisa. Loh kenapa emang? Enggak tahu. Saya bilang besok enggak, bisa enggak kalau besok? Ini kalau mati Tuhan marah loh sama kamu. Ya, saya itu sudah disopiri teman, capek. Saya telepon istri saya, kamu bisa enggak antarkan aku ke rumah sakit Seci yang di PIK yang gede itu? Ya, aku pulang tak tunggu kamu di gereja, biar ini yang nyopiri saya pulang naik motor. Ya kamu ke gereja itu suruh antar anak lah. Aku capek banget. Ya, nggak taunya itu yang saya doakan itu orang kaya, saudara. Kaya banget, rumahnya di Australia. Ya, sudah tahu enggak? Saya lihat, saya identifikasi, wih kena santet ini bapak. Saya lihat jin ada 3, nyekik dia, 6 hari dia dicekik. Ya, saya tanya sama susternya, kenapa sus? Kita nggak tahu, lihat hasil lab. Nggak boleh pak, sorry saya orang lab, saya bilang gitu. Dikasih lihat, semua baik, kenapa ya? Gitu ya, saya doakan. Dalam nama Yesus, sembuh. Ucapan syukurnya ketika dia sembuh, lah aku ini diberkati ruko. Ruko di PIK 2 harganya 7,8 M. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Dan semua anak cucunya itu semua sekarang menyembah Tuhan. Amin, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Saya mau tanya, saya berdebat atau tidak? Saya gegeran atau tidak? Kalau kamu nggak percaya Yesus, kamu matinya melet. Begitu atau tidak? Saya berdebat ayat atau tidak, siapa Yesus, siapa ini jalan dan kebenaran, kenapa Tuhan punya anak. Saya tidak berdebat, saya hanya ngomong dalam nama Yesus yang aku sembah, setan keluar. Dilepas semuanya, infusnya dilepas semuanya, duduk. Kok sembuh? Perhatikan, kekristenan itu bukan bicara agama. Kekristenan itu bicara pengenalan siapa Yesus. Dan kalau kita kenal Yesus, maka kuasanya itu jadi milik kita. Kita punya tanggung jawab, kita punya tugas untuk membuat orang-orang yang belum mengerti tentang Yesus, paling tidak dia mengerti, enggak usah pindah jadi agama Kristen. Sebab bukan agama Kristen yang menyelamatkan kamu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Yesus tidak membuat agama, tapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Amin.
Ada banyak teman-teman saya, agamanya beda, tapi kalau di akhir daripada ibadahnya, saya selalu ngomong, ya akhir daripada sembahyangmu tutup Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau juru selamatku. Amin. Gak perlu Kristen. Bapak Ibu Saudara, kita punya tanggung jawab. Besarnya gereja, bagus. Tapi kebanyakan yang saya lihat hari-hari ini, hanya ada Kristen jalan-jalan. Sinodenya namanya Gereja Kristen Jalan-Jalan Indonesia. Jemaatnya suka pindah-pindah ke sana kemari. Banyak orang Kristen dan pendeta-pendeta lupa tentang penginjilan. Banyak orang-orang yang mau diinjili ya bukan menerima kuasa tapi nunggu sembako. Saya bukan nyindir tapi nabrai saudara hari ini. Ya, saya orang penginjilan, saudara. Makanya kalau ada orang menjebak saya di tahun 2010 di persekutuan doa saya nggak boleh masuk ke ruangan. Pak, ngopi dulu yuk, karena saya sewa satu tempat ya di depan mall Taman Palem. Itu ada restoran namanya Tang Suki. Kita sewa di lantai 2, di lantai bawah itu dipakai jualan makanan. Saya mau masuk nggak boleh. Ya makan dulu Pak, ya saya makan. Jam 5 kurang 5 menit, mari silahkan masuk Pak. Lah mau masuk kok di depan pintu dikasih pita, dikasih kembang, dikasih gitu. Terus ada yang bawa nampan, ada guntingnya dikasih warni-warni. Saya berkata ini apa-apaan? Gak apa-apa Pak, hanya formalitas, digunting aja. Ternyata jemaat sudah ada di dalam semuanya. Waktu saya gunting di syuting dan semua jemaat berkata inilah gembala kami. Saya ngomong gundulmu. Loh saya dijebak jadi gembala saudara, sampai hari ini. Ya makanya tahun 2010 saya stres, rontok rambut saya karena saya bukan tipe gembala, jadwal khotbah saya dulu bukan di DKI, saya di gereja yang lain, jadwal saya 2 tahun ke depan itu sudah habis di hari Minggunya. Saya mikir penghasilanku habis hari ini. Saudara-saudara, perhatikan, ya saya tidak bicara itunya, tapi saya bicara kita tuh punya kuasa, kita punya tanggung jawab. Jangan kalau doa itu hanya ngurusi pribadimu sendiri, berkati aku, berkati suamiku, yang suami ngomong berkati istriku, suami istri sama-sama ngomong berkati anak-anakku, kucingku, asuku, kambingku. Tetanggamu itu loh, kan bukankah Yesus berkata kita itu harus mengasihi sesama kita. Sesama kita itu siapa? Kucing, anjing? Tuh ada tuh, saya punya kucing di rumah, tak kasih nama Lisa Wicaksono. Betul, karena kami punya farm namanya Wicaksono. Saya dikasih kucing, ya, sama teman saya itu lari karena dikejar-kejar gitu ya. Dalam tanda kutip lah, pokoknya gitulah ceritanya. Saya ngomong ini kamu kasih kenang-kenangan sama saya. Ada apa pendeta kucing? Ya sudah kucing, tidak apa-apa lah. Mobilnya sudah kasih ini semuanya. Saya hanya dapat kucing, ya. Saya tanya ini namanya siapa? Lisa. Karena dia masuk ke rumah tangga saya tak tambahi farm saya, Lisa Wicaksono. Saya suka ngomong sama kucing, ngapain kamu? Kamu lucu loh. Edan tuh saya, gila tuh. Banyak orang Kristen yang gila. Kalau dengan binatang diajak omong, dengan tetangga enggak mau omong. Ya betul, jangan ketawa, bertobat. Bertobat. Kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan sesama kita. Kita punya tanggung jawab untuk membuat mereka tuh ngerti kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Enggak harus jadi Kristen. Puji Tuhan kalau dia mau datang ke ibadah bersama dengan kita. Itu anugerah Tuhan. Jangan suka memaksa orang. Kekeliruan kita orang-orang Kristen adalah suka maksa orang. 27 tahun saya berdoa buat mertua perempuan saya. Awalnya dia ke gereja, ya. Setelah dia punya mantu model seperti saya ini. Ya dan saya itu mantu paling ganteng buat dia, karena anaknya cuma 1. Ngerti maksud saya? Ya. Nah, suatu hari ke gereja, lalu ada kan saya ini orang Jawa, beliau orang Tionghoa. Ada beberapa hal yang saya harus luruskan. Sudah ngerti mantunya tuh pendeta, masa di rumah sembahyang begini. Loh ini kalau ketahuan jemaat gimana? Itu masih di Surabaya. Saya ngomong, Mi gak boleh begini Mi. Gak bisa, kalau gitu papa mami pulang ke Banjarmasin. Ya pulang saya bilang gitu. Saya suruh dulu galak, akhirnya gak mau ke gereja. Setelah pindah ke Jakarta, sudah tahu saya tetap berdoa.
Saya sudah minta maaf Mi, maaf ya Mi, Mami kan baik hati. Enggak bisa. Mami kalau nanti mati masuk neraka bagaimana? Enggak apa-apa. Nanti kalau tubuhnya paling tubuh dimakan sama ulat-ulat katanya. Aduh, sudah tahu enggak? Doa saya dan istri saya dan anak-anak saya 23 tahun dijawab oleh Tuhan. Dengan apa? Pembantu saya. Pembantu saya itu Kristen. Saya ambil dari Jawa Tengah. Kristen orang gereja Kristen ya Jawa-Jawa begitu ya. Dia ngomong sama Mami, kalau manggil tuh Po, sudahlah ke gereja lah Po. Enggak mau. Sudah Po ke gereja aja. 2 tahun diinjili oleh pembantu. Ya. Dan akhirnya suatu hari saya pas makan, dia dekat-dekat sama saya. Gereja jam berapa? Ya belum pindah, masih jam 10 sampai jam 5 sore. Mami ke gereja boleh enggak? Oh boleh. Nanti kamu yang ngebaptis Mami ya. Waduh saya nangis, saya peluk. Lalu saya kasih uang, ini Mi. Aku bersyukur Mi. Saya nangis, wah nangis. Istriku bingung, kenapa? Ini mbokmu ini loh, mbokmu mau ke gereja. Mbokmu minta dibaptis, enggak mau pendeta yang lain. Tapi mantunya yang paling ganteng nih yang ngebaptis. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Jangan hebat di luar. Tapi di dalam rumah tangga kita pun juga harus jadi orang hebat. Doakan, jangan gigiran, jangan berdebat. Amin. Nah, supaya agak sedikit dibilang ini ibadah, saya mau buka firman Tuhan. Ya. Ini bukan ceramah, tapi ibadah. Saudara nanti di rumah bisa membaca Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Saya berikan judul khotbah saya yaitu wanita Samaria penginjil yang hebat. Amin. Nah, nanti di rumah baca, tapi sekarang kita baca dulu Yohanes 4 ayat 38. Nanti kita akan singkat saja. Sebetulnya saya mau akhiri jam 3 ini. Boleh enggak Pak? Boleh. Siapa mau jam 3? Nah, cuman 2 orang. Kamu sendiri ibadah sendiri, saya pulang ya. Haleluya. Yohanes 4 38. 2-3. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ini sebetulnya ayat untuk mertuaku. Tuhan tuh ngomong sama aku. Kamu bersusah payah ngomongin dia belikan baju, kalau Cynthia kasih uang, kalau Cynthia apa segala macam kamu bye-bye dan seterusnya. Ya kamu gak ada apa-apanya. Toh yang membuat dia bertobat itu pembantumu. Ya. Dipijeti, capek Po, iya makanya Popo kenal Tuhan, Popo kan baik, Popo itu kalau masak enak, mantumu sampai badannya gemuk kayak kerbau gitu gara-gara masakanmu gitu. Enak, memang betul, mertua saya itu kalau masak itu hauce Xi Jinping. Tahu, hauce itu enak, Xi Jinping itu gila. Enak gila gitu maksudnya. Ya, itu wong Surabaya itu kalau ngomong kayak gitu. Ya, saudara. Ini ayat ini sebetulnya buat saya, aku berusaha sebaik mungkin dia dicek. Tapi dengan pembantu, ayo Popo, ternyata kalau dia ngepel kamarnya dia, ya pembantu tuh ngepel kamarnya Popo, mertua saya, sambil berdoa Tuhan Yesus. Oh ini pembantu saya dari GITJ, Gereja Injil Tanah Jawa. Ya, jadi dia ngepel, dia nyapu itu sambil berdoa Tuhan Yesus, biar Popo bertobat. Tolong ya Tuhan, biar Popo bertobat. Dia yang berjerih payah, tapi aku yang memetik hasilnya. Sebab di dalam penginjilan itu kita harus kerjasama. Amin. Kita nggak bisa dengan sendirinya sudah mau paksa-paksa. Roh Kudus itu selalu membuat kita, mengajak kita kerjasama. Amin. Jadi kalau kita hebat itu sebetulnya bukan kita, tetapi roh yang di dalam kita itu kita ngikut hebatnya Roh Kudus itu. Amin. Coba kalau saudara nanti di rumah baca tadi ya, Yohanes pasal yang ke-4 ayat 1 sampai yang ke-42, di situ saudara akan menemukan seorang tokoh wanita, itu namanya perempuan Samaria. Kurikulum vitae-nya perempuan Samaria itu adalah perempuan nakal, suaminya ada 6. Berapa suaminya? Ya, ada di sini yang suaminya 6. Kalau laki-laki istrinya 4, istrinya 5, wajar tidak? Tidak wajar. Tapi orang berkata, kan laki-laki kan gitu.
Walaupun ada lagu, tidak semua laki-laki. Tapi ini perempuan suaminya 6. Orang Samaria itu dibenci oleh orang Yahudi. Dia najis, ya. Dia ditolak, dia dijauhi, ya, dari lingkungannya. Tetapi perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupnya. Amin. Perjumpaan dulu itu membuat dia itu menjadi lahir, membuat dia itu mengerti siapa Yesus. Dia bukan nabi, tetapi dia adalah Mesias atau Mesias. Sudah tahu? Hanya gara-gara Yesus itu duduk di tepi sumur, murid-muridnya pergi ke kota mau cari makan, Yesus haus. Ada perempuan nonik-nonik dari Sewan. Tadi Sewan tadi apa? WL tadi? Sing ada lawan. Haleluya. Ono-ono ae ya. Wong Sewan iki. Ya wis lah sakarepmu gitu ya. Gitu ya. Jadi Yesus ngomong, aku minta minum dong. Loh, kan kamu orang Yahudi, aku orang Samaria, enggak bisa kamu ngomong-ngomong. Kamu kok negur aku sih gitu ya. Iya, tapi aku mau minum, aku haus. Tapi gini loh, aku sendiri punya air hidup. Kalau kamu minum dari air yang aku miliki ini, kamu tuh tidak akan haus selama-lamanya. Wah, terjadi perdebatan, ya enggak debat sengit-sengit ya, tetapi perempuan Samaria itu mendengarkan. Loh, Tuhan, lah gimana kamu kok minta minum dari aku ya, sementara kamu punya air, kan seperti itu toh. Ya, oh enggak. Kalau kamu minum dari air yang aku miliki ini, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Iya kan, dan seterusnya. Sampai Yesus ngomong, oh ya kamu kan di rumah kan ada 5 laki-laki dan yang sekarang sama kamu itu bukan suamimu kan. Dia terkejut si perempuannya ini. Kok dia ngerti hidupku ya? Kok dia ngerti latar belakangku? Kok dia ngerti dosaku ya? Oh kalau gitu dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Dia adalah penyelamat. Dia adalah orang yang hebat, yang luar biasa. Dia ngerti tentang aku seperti Yesus ngerti tentang kita. Amin. Kalau di gereja dia mengerti, dia peduli, ya, ngerti masalah, ngerti ini sampai nangis-nangis. Dia mengerti, dia peduli, tapi kalau di rumah pak gitu. Makanya kalau di gereja itu malaikat sih suka geleng-geleng kepala. Waktu kita nyembah Tuhan buka tangan, dia mengerti, dia peduli. Malaikat ngomong gombal gitu. Tapi kalau di rumah jadi setan semuanya gitu. Setannya juga, aku pun juga mengerti, ya memang itu ajaranku. Saudara, perempuan ini diubah Tuhan. Amin. Dia bertobat. Lalu dia balik ke kota Samaria. Woi, ikut aku semuanya, ikut aku. Di sana itu loh ada seorang nabi hebat, dia Tuhan, dia penyelamat. Ikut aku, sudah baca nanti ya. Itu ternyata banyak orang-orang dari kota Samaria yang mendatangi Yesus oleh karena perempuan Samaria ini. Dia tidak berdebat, dia tidak adu argumen. Dia tidak ngomong dengan semua orang, itu orangnya begini, ini enggak. Menurut ayat Alkitab tidak. Tetapi ada perubahan. Perubahan ini terjadi karena wanita Samaria ini mengalami perjumpaan dengan Yesus. Pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia berani ngomong. Banyak orang Kristen yang gak mengalami perubahan dengan Yesus. Saudara nginjilin orang sampai gigimu rontok yang gak akan bertobat. Ngerti? Ya. Mari hari ini jangan mikir hidupmu sendiri. Saya tuh punya filosofi kalau di gereja, sampai saya ditegur Pak Ketua Sinode. Dia tanya sama saya, kalau di gereja bagaimana sistem keuangannya? Baik-baik saja. Loh, tolong dijelaskan. Terus kamu 1 bulan ambil berapa? Enggak ambil. Persepuluhan enggak ambil. Kamu hidup dari mana? Dari dengkulku. Tahun 2025, waktu masih di Sinode yang lama, ya. Waktu itu masih di Surabaya, saya dipanggil sama gembala saya. Paulus, ya sini. Kamu tuh mestinya harus full time. Saya masih bekerja di perusahaan farmasi. Ya, saya sebagai area manager Indonesia Timur. Lalu, kamu mestinya full time. Saya bilang enggak ngapain full time? Ya, banyak full time yang hidupnya enggak jelas. Gini boleh aku full time? Kalau Tuhan datang sendiri kepada saya. Oh dasar kamu kurang ajar, sini, masuk ke ruangan saya. Jadi pendeta itu doain saya itu begini pakai bahasa Surabaya. Tuhan,
datang orang ini, kurang ajar ini Tuhan, datang Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Dah pulang sana. Pulang tanggal 2 bulan 2 tahun 2005. Saat saya nyembah Tuhan, saya nyanyi waktu itu lagunya masih ingat ya, lagunya ciptaannya Daud Tony, namanya Awan Kemuliaan. Biar awan kemuliaanmu. Saya itu melek. Loh, kalau saya melek itu terang, ya kan? Kalau melek terang kan? Tapi kalau merem juga terang. Saya merem bisa lihat mana-mana. Ya saya lihat gitar saya lihat ranjang saya lihat semuanya saya lihat. Saya bingung. Tuhan, saya ini kesurupan atau gimana? Ya. Lalu tiba-tiba badan saya merinding dan muncul satu suara. Suatu suara itu ngomong begini, "Melo o aku." Itu bahasa Surabaya. Yesus itu ternyata juga ngerti Surabayaan. Ya. Melo o aku. Itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di seluruh kamar saya itu. Ya. Saya tahu itu Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, kalau gitu gini wae Tuhan, hitung-hitungan sama saya. Ya, 1, saya pengen jadi hamba Tuhan, bukan pendeta full time. Saya pengen jadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan, ya. Tapi saya pengen, ya nggak mau saya miskin minta-minta. Ya, tolong Tuhan nomor 1. Nomor 2, saya nggak mau jatuh dalam keuangan dan lawan jenis atau sejenis. Tahu sejenis? Homo. Banyak tuh pendeta yang homo-homo itu. Homo sapien, homo. Gitu ya. Nomor 3 itu urusan saya dengan Tuhan. Ya. Tidak dijawab sama Tuhan. Ya, saudara-saudara. Lalu saya hanya berkata, aku punya kuasa. Aku punya kuasa. Aku sudah mengerti tentang Tuhan. Aku sudah mengalami tentang Tuhan. Saudara tahu enggak? Saya turun dari mobil suatu hari. Ya, aku dapat orang gila gitu ya. Menjumpai orang gila. Saya itu hanya uji coba sih. Apa iya sih Tuhan menyertai sama saya? Saya turun dari mobil, saya parkir agak jauh. Mas, namamu siapa? Ya, namanya orang gila. Ya, namamu siapa? Maaf, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa, telanjang bulat. Ya, Omah Mundi. Wong edan dasar. Saya nggak pegang dia, baunya nggak luar biasa. Saya hanya tunjuk begini. Dalam nama Yesus, kamu sembuh hari ini. Sudah tahu enggak? Dia sembuh seketika itu juga. Dia begini, loh aku kok telanjang, aku kok di sini. Itu meyakinkan saya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang berkuasa, Yesus yang ciami. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Saya melayani Tuhan, tak telepon Daud Tony. Gimana? Ini aku begini, gak apa-apa, berarti kamu harus melayani Tuhan bersama dengan aku. Gundulmu, saya bilang, melayani itu duitnya dari mana? Dari Tuhan. Saya ngomong dengan Pak Adi, makanya sampai hari ini, saudara-saudara, duit di dalam pelayanan itu saya tidak pernah mikir, Tuhan yang mikir saya. Amin. Dan saya pendeta yang paling tidak mau ngomong tentang persepuluhan, tentang janji iman, biar janjinya Tuhan sendiri kepada saya, iya dan amin. Kenapa? Ngalami Tuhan, seperti perempuan Samaria ini. Kalau hidupmu kau ngalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ya sudah berkata, diberkati tidak diberkati bukan persoalan. Yang penting aku cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Selamanya, bukan karena sudah diberkati lalu cinta Yesus, bukan karena sakitmu disembuhkan lalu cinta Yesus, bukan karena ekonomimu dipulihkan Tuhan lalu cinta Yesus. Saudara harusnya ngomong, diberkati tidak diberkati, aku tetap cinta Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Itu namanya iman. Amin. Coba kalau saudara punya anak, di sini supaya siapa yang sudah punya anak? Atau yang pernah jadi anak, Coba yang pernah jadi anak. Ini gimana toh ini orang sewa nih? Coba yang pernah jadi anak lebih tinggi. Pada waktu Anda bersama dengan orang tuamu, lalu cara ngomongmu dengan orang tua begini. Pak, Ma, saya ngerti kok papa mama itu orang baik. Makanya saya mempercayakan seluruh hidup saya ini kepada papa mama. Disekolahkan saya bersyukur, enggak disekolahkan saya bersyukur. Karena saya percaya papa dan mama itu adalah orang yang dicintai Tuhan. Kira-kira kalau anakmu ngomong seperti itu, saudara bagaimana? Anda berkata, kamu kok belajar jadi pendeta ya? Goblok kamu begitu. Berarti kamu sedang begini, ngerti enggak? Kalau saya anakku ngomong seperti itu, tak perlu, aduh nak.
Puji Tuhan. Coba bayangkan kalau saudara datang kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku tidak minta apa-apa. Pikiran hidupku itu doa saya. Kalau saya doa sama Tuhan, saya banyak nyembah. Saya enggak pernah minta. Ya, saya enggak pernah minta. Mobil tuh sampai hari ini enggak pernah minta. Di rumah tuh jejer ada 5 tuh mobil. Satu pun enggak ada yang minta. Ya, saya hanya ngomong, Tuhan, pikiran hidupku. Aku tak menyukakan hatimu saja. Amin. Sudah gitu aja doa saya. Ya main gitar, ya muji menyembah gitu. Coba saudara itu kepada Tuhan tuh jangan aneh-aneh. Ada yang pelajaran tentang doa itu harus doa desperate pray. Wah Tuhan. Ini doa apa nanti saya takut nih kalau nanti gitu tuh keluar dari sini gimana coba. Lawang dengan Bapak lo kok doanya aneh-aneh. Betul? Coba dengan Bapak itu, Pak, aku memang salah. Seperti anak yang minggat lalu pulang itu. Memang salah, aku berdosa bagi dunia dan bagi surga. Ya kalau Bapak enggak mau akui sebagai anak, ya enggak apa-apa lah Pak. Yang penting aku tinggal di keluarga ini, yang penting bisa makan. Malah dikembalikan haknya sebagai anak tuh. Amin? Amin? Mau jadi anaknya Bapak? Jangan minta-minta. Sebab saudara itu kita sudah banyak ditipu oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Jadi kekristenan itu kesannya tuh capek. Kekristenan itu kesannya tuh banyak letih lesu. Makanya suka nyanyinya tertindis dengan beban berat. Jadi kalau di gereja itu begini. Pulang ke gereja gini lagi. Cik kenapa? Tertindis dengan beban berat. Kok kenapa? Bebanku berat. Yesus datang itu memberikan kelegaan bagi kita. Memberikan kuasa bagi kita. Makanya alami Tuhan seperti perempuan Samaria itu. Waktu dia ngalami Tuhan, mujizat terjadi. Dengan dia ngomong, hei ada Yesus, ada juru selamat. Itu separuh kota datang mendatangi Yesus. Enggak perlu macam-macam. Mau dipakai Tuhan? Mau seperti itu? Kalau sudah seperti itu, Alkitab berkata, surga itu tepuk tangannya bukan karena kamu sembuh dari sakitmu. Surga itu tepuk tangannya kalau ada satu jiwa yang diselamatkan. Waktu Yesus sedang jalan-jalan, ini analogi saya. Lalu para malaikat bertepuk tangan, woi segala kemuliaan untuk Bapa, haleluya. Kalau saya jadi Yesus, saya akan panggil malaikat, Kat, apaan sih kok pada teriak-teriak? Ini loh Tuhan, ada orang sewan namanya Cik Meme. Itu ada Cik Meme, maaf ya kalau ada ya. Ini membawa satu jiwa bertobat loh Tuhan. Ya, makanya kami bersuka cita. Lazarus bangkit, surga sepi. Anda diberkati, surga sunyi senyap seperti malam kudus. Tapi begitu satu jiwa diselamatkan, bertepuk tangan tuh, ngerti enggak? Nah, kalau Yesus nyatanya sama malaikat, masa Yesus bilang, ya dah, ya udah deh. Saya tidak yakin. Paling tidak Yesus ngomong seperti ini, kurang lebih. Kat, namanya siapa? Cik Mimi. Dari mana? Sewan. Berkati dia, berkati dia. Kirim, ini berkat. Tolong kirim ke dia, jangan salah alamat. Betul? Betul? Mau diberkati Tuhan? Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan, nginjilo. Selamatkan banyak orang. Jangan memindahkan jemaat dari gereja orang lain ke gereja ini. Enggak dapat kemuliaan. Amin? Amin? Tuhan aku enggak bisa ngomong. Tanganku ada kuasanya. Mulutku ada kuasanya. Aku enggak mau berdebat. Cari orang sakit. Sudah kecut-kecut begini. Waktu masih dia kaya. Ya, waktu dia kaya, saudara, ayo ke gereja, enggak Kristen-Kristenan. Tapi kalau sudah nyawa di ubun-ubun, saya doakan ya, Cik, suamimu biar sembuh. Ya, enggak apa-apa. Anda belum mendoakan. Waktu Anda datang gitu, Roh Kudus sudah mendahului dia. Anda baru tunjuk begini, kok sembuh ya kok. Siapa ini? Ada Pak Pau enggak? Ada Pak Pau. Loh saya pernah kok gitu di rumah sakit Undaan, Surabaya. Saya doakan begitu ya. Lalu dia bilang, nasi bungkus dong. Ya ampun. Selang masih di mana-mana nasi bungkus. Kalau sudah seperti itu tuh satu keluarga tuh bertobat. Saudara diberkati karena surga bertepuk tangan. Bangkit berdiri semuanya.